matter what ranking the other countries are, confidence is the most important. Borneo, Mario, present. Football unites the world. Today, we are living in a very aggressive world, in a very divided. Uniting this world is our responsibility. It is our answer to the aggression, our answer to the hate, our... Timnas Indonesia siapkan 2 pemain baru untuk hadapi Australia dan Bahrain. FIFA larang PSSI naturalisasi Jairo Riedewald karena pernah 3 kali bela timnas Belanda senior? Ini jawabannya. Bek timnas Indonesia Jai Idzis Girang bersaing dengan pemain-pemain hebat di Serie A. Timnas Indonesia akan melawan Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga yang akan digelar pada 20 Maret ini akan dilaksanakan di Sydney Football Stadium sekaligus jadi laga tandang bagi skuad Garuda. Pada pertandingan ini, Patrick Kluivert akan menjalani debut sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia menggantikan Ulla Romeni, membawa misi untuk lolos ke Piala Dunia. Hasil laga tersebut akan menentukan langkah Patrick selanjutnya. Menariknya, beberapa nama baru diprediksi akan bergabung ke Timnas untuk laga tersebut. 2 nama yakni Jairo Riedewald dan Ulla Romeni sudah muncul ke publik dan segera diproses. Salah satu nama yang sudah dijelaskan oleh Patrick Kluivert adalah Jairo Riedewald, pemain Royal Antwerp jadi salah satu sosok yang sudah diincar untuk bisa segera bergabung ke skuad Garuda. Berposisi sebagai gelandang bertahan, pemain berdarah Maluku ini akan menambah kedalaman tim di sektor tengah. Hal ini cukup krusial karena setelah melawan Australia masih ada Bahrain, Cina, dan Jepang yang sudah menunggu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjelaskan, masih ada beberapa pemain keturunan yang akan bergabung ke Timnas Indonesia. Jairo saat ini berkasnya masih dalam proses dan PSSI masih berusaha agar pemain tersebut bisa bergabung. Tentunya, masih ada waktu agar sang pemain tersedia untuk skuad Garuda. Saya rasa Coach Patrick tidak bicara jumlah kemarin. Tapi yang disampaikan bahwa salah satu pemain ketika diumumkan Coach Patrick bergabung. Salah satu pemain yang respons itu Jairo Riedewald. Tetapkan proses, kata Erick Thohir. Selanjutnya, Ulla juga diproyeksikan bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Pemain Oxford United ini sudah sempat tiba di Indonesia dan mengurus beberapa berkas. PSSI juga sudah melakukan proses untuk pemain yang berposisi striker tersebut demi memperkuat lini depan Timnas. Kalau Ulla sendiri kan memang sudah cek kesehatan. Sudah ke kedutaan besar, tinggal mengambil sumpah. Kalau Jairo masih proses, tutupnya. FIFA larang PSSI naturalisasi Jairo Riedewald karena pernah 3 kali bela timnas Belanda senior? Ini jawabannya. FIFA larang PSSI naturalisasi Jairo Riedewald karena pernah 3 kali membela timnas Belanda senior? Jawabannya, FIFA tidak bisa melarang PSSI untuk menaturalisasi ex-gelandang Crystal Palace yang pernah eksis di Premier League tersebut. Menurut regulasi FIFA soal perpindahan federasi, seorang pemain diizinkan berganti tim nasional asalkan tidak bermain lebih dari 3 kali, baik itu di kompetisi resmi maupun tidak resmi. Untuk Jairo Riedewald, gelandang 28 tahun ini, bermain 3 kali bersama timnas Belanda senior. Jairo Riedewald bermain 3 kali, tepatnya saat timnas Belanda kalah 0-3 dari Turki di kualifikasi Piala Eropa 2016. Saat itu, Jairo Riedewald bermain 90 menit. Kemudian,
Pemain yang dulunya beroperasi sebagai fullback kiri ini juga bermain 90 menit saat Belanda menang 2-1 atas Kazakhstan, juga di kualifikasi Piala Eropa 2016. Terakhir, ex-pemain Ajax Amsterdam ini bermain 33 menit saat Belanda kalah 2-3 dari Republik Ceko di lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2016. Akibat kekalahan itu, timnas Belanda gagal lolos ke Piala Eropa 2016. Sejak kekalahan itu juga Jairo Riedewald tak pernah membela timnas Belanda senior. Selain hanya memiliki 3 caps, ada satu alasan lain kenapa PSSI bisa menaturalisasi Jairo Riedewald. Ketika membela timnas Belanda, usia Jairo Riedewald adalah 18 tahun. Sementara itu, persyaratan bagi pemain yang mau berpindah federasi adalah terakhir kali membela tim nasional utama di usia maksimal 21 tahun. Alhasil, secara regulasi Jairo Riedewald bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran Jairo Riedewald di lini tengah begitu dibutuhkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam sesi perkenalan dirinya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025 sore WIB, Patrick Kluivert menegaskan Jairo Riedewald merupakan satu dari sekian pemain yang didekati untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Harapannya, gelandang 182 cm ini sudah dapat membela timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, akan dinaturalisasi menjadi WNI, Jairo Riedewald, kata Patrick Kluivert. Bek timnas Indonesia Jai Idzes Girang bersaing dengan pemain-pemain hebat di Serie A. Bek timnas Indonesia, Jai Idzes, mengaku Girang bisa bersaing dengan pemain-pemain hebat di Serie A atau Liga Italia. Ia siap memberikan yang terbaik demi membawa Venezia FC bertahan di kasta teratas. Setengah musim sudah Idzes berkiprah di kasta teratas Liga Italia 2024 hingga 2025. Ia sanggup membawa Venezia FC promosi dari Serie B musim lalu. Sebagai pemain Indonesia satu-satunya di Liga Italia, Idzes merasa senang bisa menghadapi banyak pemain hebat. Itu merupakan sebuah tantangan positif untuk mengembangkan kemampuan. Semua tim di Serie A mempunyai pemain-pemain yang sangat kuat, setiap minggunya saya harus menghadapi pemain-pemain yang sangat kuat dan itu merupakan tantangan bagi saya, ujar Idzes dikutip dari Tutto Venezia Sport, Selasa, 14 Januari 2025. Di pertandingan terakhir, Venezia harus mengakui kehebatan Inter Milan 0-1 di Stadion Pierluigi Penzo, akhir pekan silam. Dalam pertandingan tersebut, Idzes bermain penuh dan berperan sebagai bek tengah. Posisinya sedikit berubah karena banyak pemain yang absen dalam pertandingan itu. Meski demikian, pemain berusia 24 tahun tersebut merasa senang karena bisa membantu tim. Hari ini saya harus menghadapi pemain-pemain seperti Lautaro, Martinez, Mehdi, Taremi, Marcus, Thuram, Marco, Arnautovic, kata Idzes. Senang rasanya bersaing dengan pemain-pemain seperti itu. Saya mencoba menikmati diriku sendiri dengan memberikan segalanya, tandasnya. Jai Idzes mengawal Dusan Vlahovic di laga Juventus versus Venezia. Foto, Instagram Jai Idzes. Pengalaman bermain di Liga Italia tentu akan dibawa Idzes ke timnas Indonesia. Saat ini, skuad Garuda sedang rehat sebelum meneruskan perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Bukan hanya Shin Tae-yong, ini sosok penting dari sisi taktikal timnas Indonesia. Chai In-cheol jadi salah satu tangan kanan penting Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Shin memang sukses membuat skuad Garuda naik level dengan prestasi bersama timnas. Tidak hanya di tingkat senior, tangan dinginnya bisa membuat timnas U20 Indonesia dan timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia. Tentunya, dia tidak bekerja sendiri karena jajaran asisten pelatih timnas cukup banyak. Mereka bekerja di balik layar untuk memastikan timnas bisa bermain dengan maksimal. Asisten pelatih timnas Indonesia, Chai In-cheol menjelaskan terkait tugas utamanya di skuad Garuda. Bersama Shin Tae-yong, dia bertugas untuk menentukan semua program latihan untuk pemain. Selain itu, dia jadi sosok penting dalam taktikal timnas Indonesia saat ini. Hal tersebut cukup krusial karena Shin dikenal sebagai pelatih yang memiliki banyak taktil alternatif di lapangan. Tugas utama saya adalah membantu pelatih kepala. Baik dari segi taktikal maupun dalam membuat program latihan, kata Chai In-cheol dilansir bolasport.com dari YouTube Timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas wanita Korea Selatan ini menjadi pemimpin bersama Shin Tae-yong. Mereka mengatur segala lini termasuk berdiskusi dengan asisten pelatih timnas lainnya, termasuk dalam aspek strategi dalam setiap pertandingan yang akan mereka hadapi. Bisa dibilang kami, dengan Shin, mengontrol segala hal. Dari situ saya membagi tugas dan berdiskusi dengan pelatih lain tentang bagaimana bentuk latihan. Kemudian seperti apa strategi yang akan digunakan. Berlanjutnya, Chai jadi sosok penting yang akan memastikan tugas Shin berjalan dengan baik.
Dia juga memimpin diskusi dengan asisten pelatih lain untuk menyampaikan keinginan pelatih kepala. Hal ini tentu harus dilandasi dengan kerjasama yang solid akan timnas bisa memberikan hasil terbaik. Secara garis besar saya membantu semua tugas pelatih kepala. Kami berdiskusi dan memimpin tim pelatih yang lain, ujarnya. Kedua tim akan bertarung pada lanjutan penyisihan grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan Solo, Kamis, Desember 12. Dari rilis resmi PSSI, tiket pada laga tersebut sudah terjual habis dan supporter timnas siap hadir ke stadion. Diprediksi ada 20.000 supporter yang menonton langsung aksi skuad Garuda di lapangan. Marcelino Ferdinand menjelaskan bahwa dukungan penuh dari supporter sangat penting bagi pemain, apalagi banyak pemain muda yang baru merapat ke skuad Garuda saat ini. Hadirnya supporter akan jadi suntikan motivasi bagi pemain yang akan berjuang di lapangan. Itu sangat penting buat para pemain. Khususnya pemain muda dan banyak pemain muda yang baru ikut ke timnas. Kita sangat butuh dukungan supporter yang memenuhi stadion, kata Marcelino Ferdinand. Pemain asal Oxford United ini menegaskan bahwa mereka tidak gentar meski banyak pemain muda yang membela timnas. Selain itu, mereka datang dengan kondisi kelelahan dan ini akan jadi tantangan yang harus dihadapi dengan baik. Menurutnya, mereka siap memberikan segalanya di lapangan demi mendapatkan hasil maksimal. Semua pemain akan memberikan kontribusi saat mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong. Kita akan memaksimalkan semuanya. Kondisi ini menjadi motivasi untuk pemain muda. Kita akan mati-matian besok meski keadaannya seperti ini, tegasnya. Marcelino menilai bahwa melawan Laos mereka akan coba untuk mendapatkan 3 poin. Menurutnya, hal tersebut akan coba mereka perjuangkan meski tidak akan mudah. Laos tentunya ingin mendapatkan poin untuk bisa menjagakan lolos ke babak selanjutnya. Laga kedua tim diprediksi akan semakin seru karena Indonesia tidak akan mudah memberikan poin kepada tim tamu pada laga besok. Berusaha sebaik mungkin dan memenangkan pertandingan, tutupnya. Menpora targetkan timnas Indonesia juara ASEAN Cup 2024, diharapkan jadi ajang pembuktian. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, menargetkan timnas Indonesia bisa keluar sebagai juara ASEAN Cup 2024. Dengan harapan ini akan jadi ajang pembuktian untuk tim muda skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi laga kedua grup B ASEAN Cup 2024 dengan menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 12 Desember 2024. Sebelumnya, tim asuhan Shin Tae-yong ini sudah meraih kemenangan dalam laga perdana dengan mengalahkan Myanmar 1-0 pada Senin, 9 Desember 2024. Tim Merah Putih saat ini menempati posisi kedua klasemen grup B dengan mengemas 3 poin sama dengan Vietnam yang berada di puncak. Menpora mengapresiasi perjuangan para pemain di ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF. Tersebut, Dito Aryo Tejo mendukung Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan untuk bisa meraih hasil maksimal. Setelah melihat timnas Indonesia meraih kemenangan lawan Myanmar, Dito Aryo Tejo pun menargetkan timnas Indonesia untuk bisa meraih gelar juara ASEAN Cup 2024. Targetnya, tentu yang kita inginkan juara ASEAN Cup 2024, ujar Dito Aryo Tejo di Wisma Kemenpora, Jakarta. Politisi Golkar tersebut mengatakan bahwa PSSI dan Shin Tae-yong sudah memilih langkah tepat. Hal ini karena timnas Indonesia menurunkan pemain muda. Menurut Dito, ini menjadi langkah bagus karena pemain-pemain muda nantinya akan mendapat pengalaman bagus. Para pemain muda yang bermain di ASEAN Cup 2024 ini bisa mendapatkan pengalaman bagus. Politisi Golkar tersebut mengatakan bahwa PSSI dan Shin Tae-yong sudah memilih langkah tepat. Baca juga, PSSI gira Marcelino Ferdinand kena gebok pemain Myanmar. Hal ini karena timnas Indonesia menurunkan pemain muda. Menurut Dito, ini menjadi langkah bagus karena pemain-pemain muda nantinya akan mendapat pengalaman bagus. Para pemain muda yang bermain di ASEAN Cup 2024 ini bisa mendapatkan pengalaman bagus. Dengan begitu, semakin sering pemain muda bermain, akan semakin meningkat juga pengalaman para pemain. Saya yakin apa yang sudah direncanakan oleh PSSI adalah yang terbaik, kata Dito. AFF ini juga menjadi ajang uji coba, sehingga sangat bagus untuk mengasah tim muda kita. Ucapnya. Lebih lanjut, Dito berpesan agar para pemain yang tengah bertarung di ajang 2 tahunan tersebut bisa menampilkan yang terbaik. Menurutnya, pertandingan di Piala AFF juga bisa jadi momen buat para pemain muda ini bermain melawan tim-tim dari negara ASEAN lainnya. Pesan saya untuk para pemain adalah terus semangat dan jadikan ajang ini sebagai momen berlatih melawan negara-negara tetangga. Jelas Dito. Dito pun berharap, dengan diturunkannya para pemain muda dan ditargetkan juara ASEAN Cup 2024 ini bisa jadi semangat para pemain untuk membuktikan bahwa mereka bisa jadi yang terbaik di ASEAN. Apalagi tim seperti Vietnam juga menurunkan kekuatan penuh. Untuk itu, ini diharapkan bisa jadi ajang pembuktian kualitas buat pemain muda Indonesia. Ini kesempatan emas untuk membuktikan kualitas sekaligus.
Timnas Indonesia berhasil menggeser Vietnam di puncak klasemen sementara grup B ASEAN Cup 2024. Keberhasilan itu setelah Timnas Indonesia menahan imbang Laos dengan skor 3-3 pada laga kedua grup B ASEAN Cup 2024. Pertandingan Timnas Indonesia versus Laos digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Kamis, 12 Desember 2024. Timnas Indonesia sempat tertinggal terlebih dahulu dari Laos lewat gol P. Panyafong pada menit ke-9. Tim Merah Putih berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Kadek Arel pada menit ke-12. Selang 1 menit kemudian Laos kembali unggul atas Timnas Indonesia lewat gol P. Pomathep. Timnas Indonesia lalu menyamakan skor menjadi 2-2 lewat gol Muhammad Ferrari pada menit ke-18. Skor 2-2 menyudahi babak pertama. Pada babak kedua Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain usai Marcelino Ferdinand diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-67. Meski bermain dengan 10 pemain, Timnas Indonesia sukses mencetak gol ketiganya lewat Muhammad Ferrari pada menit ke-72. Selang 5 menit kemudian, Laos berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3 lewat aksi P. Pantafong. Skor imbang 3-3 menyudahi pertandingan tersebut. Hasil seri itu membuat Timnas Indonesia berbagi poin dengan Laos. Tim asuhan Shin Tae-yong itu naik ke posisi pertama dengan mengemas 4 poin, sedangkan Laos berada di posisi paling bawah dengan mengemas 1 poin. Vietnam berada di posisi kedua dengan mengemas 3 poin. Hanya saja, Vietnam baru bermain 1 kali, berbeda dengan Timnas Indonesia. Di posisi ketiga dan keempat ditempati Filipina dan Myanmar dengan torehan 1 poin. Selanjutnya Timnas Indonesia akan menantang Vietnam pada laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Vietri, PH Utho, Minggu, 15 Desember 2024. Di pertandingan lainnya ada Laos menjamu Filipina pada laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Nasional, Vientiane, Minggu, 15 Desember 2024. Komentar singkat Jokowi usai Timnas Indonesia ditahan imbang Laos. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi memberikan komentar singkat usai Timnas Indonesia ditahan imbang Laos. Timnas Indonesia ditahan imbang Laos 3-3 dalam laga kedua grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis, 12 Desember 2024. Dalam laga ini, Jokowi mendukung langsung perjuangan skuad Garuda di ajang ASEAN Cup 2024. Jokowi sebelumnya optimistis tim asuhan Shin Tae-yong bakal meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan dibuat keteteran dalam laga Timnas Indonesia versus Laos ini. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan pada babak pertama dibuat kaget dengan permainan berani yang ditunjukkan Laos. Bahkan mereka tak menunggu lama sukses mencetak gol melalui Pho Somboon Panyafong pada menit ke-9. Gol tercipta setelah ia menerima umpan dari sang kapten Laos Boonpachan Boonkong yang berhasil keluar dari pengawalan lini belakang Timnas Indonesia. Walaupun setelah itu, Timnas Indonesia sukses menyamakan kedudukan melalui Kadek Arel pada menit ke-12. Gol Kadek Arel bermula dari tembakan Raihan Hanan dari luar kotak penalti yang mengenai pemain lawan dan jatuh ke kaki bek tengah skuad Garuda itu. Untuk itu, Kadek Arel langsung menendang bola keras ke arah gawang, dan kiper Laos gagal menghadangnya. Akan tetapi, gol kembali dilesatkan pemain Laos pada menit ke-14, setelah Boonkong kembali jadi aktor gol kedua Laos. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang tim Merah Putih dengan baik, sehingga memberikan umpan langsung ke Phathana Pomathep. Tendangan itu pun langsung bersarang ke gawang, dan skor kembali berubah menjadi 2-1. Tetapi, situasi ini tak dibiarkan para pemain Indonesia, sehingga mereka mencoba bangkit. Akhirnya Timnas Indonesia kembali menyamakan kedudukan melalui gol yang dicetak Muhammad Ferrari lewat sundulan ke arah gawang. Gol itu penyama kedudukan itu tercipta setelah ia memanfaatkan lemparan jauh Pratama Arhan dan langsung menyundulnya. Pada babak kedua, Timnas Indonesia sukses tampil lebih baik. Mereka sempat memimpin pada menit ke-72 melalui gol Ferrari. Skor sempat berubah menjadi 3-2. Tetapi tak lama keunggulan mereka dibuyarkan oleh Laos. Timnas Indonesia yang bermain dengan hanya 10 pemain, setelah Marcelino Ferdinand diusir pada menit ke-69, Ferrari dan kawan-kawan lagi-lagi harus dibuat bungkam oleh pemain Laos pasalnya. Gawang Dava Fasha kembali kebobolan pada menit ke-76. Laos sukses mengubah skor menjadi 3-3 setelah pemain pengganti Peter Pantafong mencetak gol ke gawang skuad Garuda. Dengan begitu,